Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Nurullah Habibullah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita Habib Abdurrahman Basuro, Abuya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, Habib Faisal Haddad, guru kita Habib Kiai Haji Syukur Yusuf, Abuya Kiai Haji Syukur Yusuf, guru kita Habib Sodik Asegaf, Habib para habaib yang hadir semuanya, Pak Kiai Haji Abuya Kiai Haji Saman Mai, Habib Abdullah Basuro, Kiai Haji Fatoni, Ustaz Haji Nardi, jamaah dari Masjid Baitur Rahman, dan tamu saya yang datang dari jauh, bapak-bapak semua yang hadir di sini, guru-guru, adik-adik, semoga Allah mengampuni dosa kita yang banyak. Dosa kita banyak, semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah ridho ibadah kita yang sedikit, sudah sedikit banyak kurangnya. Coba kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong saya supaya ingat dosa-dosa saya, ya Allah. Coba minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong ingat supaya saya mengingat dosa-dosa saya, ya Allah. Kalau Allah nggak tolong mengingat dosa-dosa, nggak ingat dosa kita, perasaan kita sudah baik, amalnya banyak. Coba kalau Allah perlihatkan dosa-dosa kita, ingat perbuatan-perbuatan kita, aib-aib kita, kita kira-kira kita masih mampu nggak mengangkat muka kita begini? Kira-kira muka kita mau disembunyiin di mana? Mau sembunyi di mana? Nggak ada tempat bersembunyi. Nggak bisa bersembunyi. Ini kesempatan kita selagi masih hidup. Kata itu mayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya Engkau tunda sebentar saja ajalku, aku akan bersedekah dan beramal soleh, tapi sudah nggak bisa, sudah terlambat. Ya, nah ini kesempatan kita. Waktu kita kapan? Saat ini waktu kita. Yang tadi sudah berlalu. Besok belum tentu kita nyampe umurnya. Ya. Kenapa itu Rasulullah SAW paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Rasulullah SAW paling banyak memberikan manfaat kepada makhluk bahkan alam semesta. Ya. Paling banyak memberikan manfaat sehingga derajatnya paling mulia, paling wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada nama lain yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada lagi nama selain Rasulullah yang bersanding dengan Allah. Begitu mulianya Rasulullah di sisi Allah. Karena pantas memang Rasulullah paling banyak memberikan manfaat, bahkan rahmatan lil alamin. Kata Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad dalam bukunya Bekal Pengembara Spiritual, sumber penyakit hati itu ada pada ubud dunia. Oke, lagi emosi, minggir dikit, kasih jalan, mumpung Mbak Pentung.
emosi. Udah selesai. Kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sumber ibu dari semua penyakit hati karena ubud dunia. Setelah ubud dunia, cabangnya banyak. Iri dan dengki itu asal muasalnya juga dari ubud dunia. Mari kita kupas. Tadi yang disampaikan oleh guru kita. Tetangga dapat bini baru, bininya cakep, bengek masuk rumah sakit. Ya. Tadi kan begitu. Kenapa begitu? Dia ngiri. Sudah iri, dengki. Kalau orang sudah dengki, sakit hatinya, sakit badannya, hidup gak enak. Ya. Punya coklat rasa tai kucing, gak enak. Ya. Punya apa aja gak enak. Karena itu hati sudah ditutup sama penyakit iri dan dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah susah bila melihat orang lain mendapatkan nikmat. Iri, itu iri lebih ringan dari dengki. Setelah iri, wah si fulan dapat itu dagangan murah, ngiri, buru-buru istighfar. Ya Allah, saya setelah berbuat iri, hilangkan ini iri dari saya ya Allah. Karena cuma Allah yang bisa menolong kita. Dagangannya si fulan berkahkan ya Allah. Cepat tutup doa dengan itu. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Cepat buru-buru doain ya Allah. Berikan dagangannya si fulan itu barokah. Saya mohon ampun, saya iri ya Allah. Hilangkan iri dari saya ya Allah. Caranya seperti itu. Gak ada cara yang lebih baik lagi selain memohon pertolongan Allah. Gak ada. Lalu dengki. Tadi yang disampaikan itu. Tetangga punya bini baru kunceling. Sakit perut masuk rumah sakit. Orang punya mobil baru kunceling. Sakit perut masuk rumah sakit. Ya. Lebih jelek lagi orang yang iri dengki itu bisa-bisa badannya mengkerut. Karena dimakan penyakit hatinya dia. Ya. Lalu orang paling celaka juga selain iri, dengki, sombong, takabur, juga orang yang tidak bisa bersyukur. Orang yang nggak bisa bersyukur akan nikmat Allah, hidupnya nggak bakal enak. Punya duit banyak, nggak bersyukur, kurang. Dikasih rezeki dari Allah, tidak bersyukur, kurang, berundung. Kalau sudah begitu hidupnya bahagia apa enggak? Enggak, bahagiaan kucing. Kucing dapat ikan gere sedikit dia bersyukur, lompatnya tambah kencang, miong. Tapi orang yang iri dengki dapat apa-apa juga enggak bersyukur, kurang. Kalau sudah begitu hartanya berkah apa enggak? Enggak. Hidupnya enak apa enggak? Enggak. Mau enak dari mana? Isi bensin sebentar. Semoga antum panjang umur, Bet, dan keluarganya berkah dunia akhirat. Saya dikasih bensin, jazakallah. Kasih bensinnya apa itu turbo lagi, jadi bisa ngebut lagi sekarang. Ya. Tadi sampai penyakit iri dan dengki. Itu kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam bukunya Bekal Pengembara Spiritual. Induk dari semua penyakit hati adalah ubud dunia. Ubud dunia itu bagiannya juga banyak. Dia mengejar jabatan karena ubud dunia. Ya, dia berpikir nanti kalau jabatannya sudah tinggi bisa ini dan itu dan ini. Itu pangkal dari penyakit hati karena dia ubud dunia. Coba kalau orang yang nggak ubud dunia, dia maunya berdua, mau bersama Allah, mau kumpul dengan Rasulullah SAW. Kira-kira mau seperti itu enggak? Enggak mau. Enggak, yang saya tanya kira-kira orang-orang
yang selalu mengingat Allah, mau kumpul sama Rasulullah kelak, bahkan di dunia juga mau kumpul dengan Rasulullah. Kira-kira mau ubud dunia apa enggak? Enggak mau. Enggak mau. Kalau saya ingat guru-guru saya itu duit sama daun sama aja. Ada guru saya dikasih duit dolar 1 gepok gede, dipegang juga enggak, dilihat. Terus dia nulis, udah bagian sesuai tulisan, dipegang aja enggak. Ini kakeknya dia ini Habib Ahmad, Habib Husin Yarham, beliau insya Allah seorang wali Allah. Nah, beliau punya tanah, punya pertanian di Sukabumi, ditanemin singkong. Udah panen dapat duit kira-kira 6 juta. Duitnya dibeliin pupuk, dikasih lagi, kembaliin lagi ke itu tanah. Ya. Kita nggak bisa mikir kenapa begitu. Ya begitu sudah. Di hatinya karena cuma ada Allah sama Rasulullah. Kalau orang yang ubud dunia, satu langkah yang dipikirin duit melulu. Satu langkah duit, satu langkah duit, satu langkah duit. Apalagi 3 langkah. Benar apa enggak? Nah, semoga Allah selamatkan kita dari ubud dunia. Di dekat arsinya Allah itu ada satu kota yang semuanya dari cahaya. Kotanya bercahaya, penduduknya wajahnya terang benderang, penuh dengan nur, rahmat dari Allah, pakaiannya juga dari cahaya. Sehingga membuat takjub, bertanya, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu hatinya terpaut segalanya karena Allah. Ya, dia tidak memandang makhluk. Dia berjalan di muka bumi Allah, ada paku diambil, dia memandang Allah. Semoga Allah ridho. Dia berbuat baik, dia memandang Allah. Ya Allah, terima amal saya. Dia berbuat baik, ya Allah, alhamdulillah, Engkau jadikan sebab saya berbuat baik. Ya. Dia melakukan segalanya karena Allah. Itulah derajatnya nanti di akhirat nanti. Dia tinggalnya di dekat arsinya Allah, kota yang penuh dengan cahaya, tempat yang wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menuntut ilmu karena Allah, mengamalkan ilmu karena Allah. Dia mencari duit, berniaga karena Allah. Sudah dapat duitnya, digunakan di jalan yang disenangi Allah. Segalanya Allah, 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 tidak ada yang lain. Tidak tersisa siapapun juga kecuali Allah. Setelah Allah, dia ingatannya hanya kepada Rasulullah SAW. Jamaah, bagaimana itu memperbaiki hati kita? Pergi ke Allah, minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Satu waktu, ini saya cerita saja, saya pernah cerita di sini. Kira-kira tahun 80-an. Tahun 80-an, saya pernah di Pamijahan, entah berapa hari, lebih dari sekian hari. Saya cuma pinjam tempat, karena tempatnya sepi, pohonnya banyak, udaranya sejuk. Amalan saya sehari-hari saya bersolawat saja. Saat itu Allah kasih nikmat, solawat enak sampai bercucuran air mata. Meskipun tempatnya sepi, takut nggak ada. Kayaknya kalau ada macan bukan kita kuat, macannya ketemu kita juga ogah. Iya, bukan karena kita hebat, malu kepada solawatnya Rasul. Saat itu tengah malam, saya Iqbal, saya lupa apa saya sudah punya istri apa belum, saya lupa. Ya memang saya lupa. Saya mau wudhu. Ini tahun 80-an, Pancoran, sepi tempatnya. Saya ketika mau wudhu kira-kira jam 12-an sekitar itu. Tiba-tiba di depan saya berdiri. Dia wajahnya wajah habaib, jenggotnya segini, nih.
terang bercahaya. Assalamualaikum, ya saya jawab waalaikumsalam. Nah, beliau memberi satu ilmu pada saya. Sholatlah 2 rakaat, minta kepada Allah dihilangkan penyakit hati. Mintalah kepada Allah hati yang bersih, ikhlas. Hati bersih, ikhlas. Cuman segitu-gitunya, terus kasih salam lagi, hilang. Itu kalau menandakan sesuatu itu benar dari Allah, mesti sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu bukan jin yang menipu. Beliau tidak berkata saya Syahadul Muhyi, enggak. Tapi hati saya mengatakan hadza Syahadul Muhyi. Ya. Itu persis seperti yang diajarkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW yang suci, derajatnya begitu wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana seseorang mau beramal, mau ngikutin Rasulullah kalau hatinya bluak kotor, bisa nggak ikut Rasulullah? Nggak bisa, hatinya gelap. Ayo kita lihat nih bawangnya. Nih, ini kita anggap saja bawang. Ya. Ini bawang, kan paling luar ada lapisan kulit kering, betul? Itu kulit kering kita ibaratkan lapisan hati kita yang penyakit iri. Protek irinya, kulit keringnya hilang, satu lepas tuh penyakit iri. Lalu ada lagi lapisan berikutnya yang juga butek, penyakit dengki. Protek lagi hilang itu dengkinya. Sombong, itu kulit bawang dilepas lagi. Dia bawangnya tambah kelihatan lebih putih apa lebih kotor? Apa? Iya benar. Ya, jangan monoton. Jangan terlalu serius, tapi itu kulitnya dilepas lagi, sombong tekeburnya hilang. Itu bawang tambah apa? Alhamdulillah, bantu saya dakwah. Lalu dilepas lagi, itu penyakit dusta dan munafik, itu bawang tambah putih. Alhamdulillah, bantuin saya dakwah. Sampai akhirnya pada itu lepas lapisan-lapisan hati, penyakit hati itu tambah hilang, hatinya menjadi bercahaya. Hati nggak bisa bercahaya, butek karena ditutup sama penyakit hati. Bagaimana bisa percaya? Dibungkus iri, dibungkus dengki, dibungkus sombong, dibungkus dusta, dibungkus munafik. Kerjaannya begitu-begitu aja, iri, dengki, hasad, gibah sana, gibah sini. Belum matanya jelalatan. Bukan hatinya dilihatin terus. Belum pikiran yang dipikirin orang lain, melulu aibnya orang lain. Ya. Bagaimana hatinya bisa percaya? Butek itu hati. Kalau hati sudah butek, bisa melihat kebenaran apa enggak? Enggak bisa. Semoga Allah berikan kita nikmat hati kita bersih bercahaya. Insya Allah, semoga semua yang hadir di sini pulang membawa kasih sayang Allah dan keluarganya, kasih sayang Allah yang nggak putus dunia akhirat. Dan semoga semua yang hadir di sini Allah cukupkan keperluannya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Nah, yang keluarganya belum nikah Allah berikan jodoh yang baik, Allah berikan rizki yang berkah, Allah berikan hati yang selalu bersyukur, yang selalu mengingat Allah. Harta yang kita miliki yang paling berharga adalah umur. Umur yang tersisa ini kita minta, ya Allah, jangan saya masuk lorong kegelapan yang ruwet sama dunia, ya Allah. Jangan mau. Jerit minta tolong sama Allah. Keluarkan saya dari keruwetan dunia, ya Allah. Berikan saya lorong seperti jalannya Rasulullah SAW, ya Allah. Tolong saya, ya Allah.
terus kejeret itu minta tolong sama Allah, nanti Allah tolong hidup jadi enak. Insya Allah. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga Allah menolong kita menyongsong kematian gak takut. Hati kita gembira, bahagia berjumpa dengan Allah. Semoga saat meninggal malaikat Israel datang kepada kita dengan sosok yang menyenangkan, yang harum karena kasih sayang Allah. Sehingga semoga juga ketika kita meninggal, banyak yang mendengar kabar meninggal kita, Allah gerakkan memohonkan ampunan dosa-dosa kita. Ya. Sehingga Allah mengampuni dosa kita yang banyak. Sudah dosa kita banyak, amalnya sedikit. Sudah amalnya sedikit, banyak kurangnya. Coba doa tadi dipakai, perlihatkan dosa saya ya Allah, supaya saya bisa bertobat. Perlihatkan aib-aib saya ya Allah. Nanti kira-kira setelah diperlihatkan mau sembunyiin kemana ini muka? Gak ada tempat bersembunyi kecuali sujud tersungkur minta ampun kepada Allah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyun min qabli la kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La
iman ya Allah wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kan laka alaina min ihsan ihsanul qadim ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna ya Allah wa anta khairur rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.